Selamat pagi Bapak Ibu sidang jemaat sekalian yang terkasih di dalam Tuhan Yesus. Salam. Selamat berjumpa kembali dalam acara Sarapan Rohani Jemaat Galang Ningyang Benbase pada hari ini Selasa 20 Agustus 2024. Bapak Ibu, sebelum kita akan melanjutkan segala aktivitas kita pagi hari ini, marilah kita mendasari kehidupan kita dengan membaca serta merenungkan firman Tuhan. Namun sebelumnya, saya mengajak Bapak Ibu untuk satu hati di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan sorga yang maha kudus, di kesempatan pagi ini kami bersyukur atas hari yang indah dan baik Tuhan berikan, dan kami bersyukur atas kesehatan, kekuatan yang boleh kami terima daripadamu. Kami bersyukur atas perlindungan dan penyertaan Tuhan yang sempurna bagi kami, sehingga kami diperkenankan melewati kegelapan malam dan memasuki hari Tuhan yang baru hari ini dengan selamat. Semua karena kasih karunia dan anugerah-Mu pada kami sekalian. Tuhan, sebelum kami akan melanjutkan segala tugas dan aktivitas kami pada hari ini, kami ingin dan rindu mendengarkan firman-Mu untuk kami jadikan pedoman dan pegangan bagi setiap kami yang mendengarkannya dalam menjalani kehidupan hari ini dan di hari-hari ke depan. Kami mohon Roh Kudus-Mu untuk membimbing kami dalam pembacaan dan perenungan firman-Mu hari ini, supaya dapat kami pahami serta dapat melakukannya dalam kehidupan setiap hari. Urapi kami hamba-Mu yang akan menyampaikan firman, supaya hanya kebenaran-Mu saja yang dapat kami sampaikan dan sesuai dengan kehendak Tuhan. Terima kasih Tuhan, berfirmanlah kepada kami, karena kami siap untuk mendengarkannya. Di dalam nama Putra-Mu Yesus Kristus, Sang Firman yang hidup, kami berdoa dan memohon. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara, pembacaan dan perenungan firman Tuhan pada hari ini terambil dalam dua bacaan, yaitu dalam kitab Kejadian pasal 24 ayat 21 dan kitab Kisah Para Rasul pasal 13 ayat 2 sampai ayatnya yang ketiga. Saya membacakan firman Tuhan demikian. Kejadian 24 ayat 21. Orang itu atau hamba Abraham mengamat-amatinya dengan berdiam diri untuk mengetahui apakah Tuhan membuat perjalanannya berhasil atau tidak. Bacaan yang kedua, Kisah Para Rasul 13 ayat 2 sampai 3. Pada suatu hari ketika mereka beribadah kepada Tuhan dan berpuasa, berkatalah Roh Kudus, "Khususkanlah Barnabas dan Saulus bagiku untuk tugas yang telah kutentukan bagi mereka." Maka berpuasa dan berdoalah mereka, dan setelah meletakkan tangan ke atas kedua orang itu, mereka membiarkan keduanya pergi. Dari kedua bacaan firman Tuhan pada hari ini, renungan firman Tuhan diberi tema campur tangan Tuhan. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, jika kita diminta untuk menuliskan setiap kebaikan Tuhan dalam kehidupan ini, mampukah kita melakukannya? Sebagai orang percaya, kita meyakini bahwa setiap hal dalam kehidupan ini tidak ada yang lepas dari campur tangan Tuhan. Kita meyakini secara penuh pada saat sakit Tuhan memulihkan kita. Pada saat kita jatuh, Tuhan mengangkat kita. Pada saat kita lemah, Tuhan memberikan kekuatan baru, serta banyak hal lainnya yang tidak dapat kita hitung jumlahnya.
Bapak, Ibu, dan Saudara terkasih di dalam Tuhan Yesus, hal serupa juga diyakini oleh Eliezer, hamba Abraham. Ia menyadari penuh tentang setiap campur tangan Tuhan dalam kehidupannya. Sehingga dalam perjalanannya untuk mencari istri bagi Ishak, anak dari tuannya Abraham, ia setia memohon petunjuk dari Tuhan. Dalam perjalanannya ia memohon kepada Tuhan agar memberikannya petunjuk untuk dapat menemukan istri yang tepat bagi Ishak. Kesetiaan Eliezer dijelaskan dalam bacaan kita, Kejadian 24 ayat 21. Orang itu, hamba Abraham, mengamat-amatinya dengan berdiam diri untuk mengetahui apakah Tuhan membuat perjalanannya berhasil atau tidak. Ini mengingatkan kepada kita bahwa dalam setiap hal yang akan kita kerjakan, janganlah melupakan bahwa kita harus mengerjakan itu dengan campur tangan Tuhan, sehingga apa yang kita kerjakan dapat berjalan dengan baik dan menghasilkan sesuatu yang baik juga. Bapak, Ibu yang dikasihi Tuhan, campur tangan Tuhan yang luar biasa juga dapat kita lihat dalam awal mula pelayanan Saulus sebelum menjadi Paulus dan Barnabas, pada saat mereka dipilih sebagai orang-orang yang menyampaikan kabar kebenaran Tuhan dalam Kisah Para Rasul 13 ayat 2-3. Pada suatu hari ketika mereka beribadah kepada Tuhan dan berpuasa, berkatalah Roh Kudus, "Khususkanlah Barnabas dan Saulus bagiku untuk tugas yang telah kutentukan bagi mereka." Maka berpuasa dan berdoalah mereka, dan setelah meletakkan tangan ke atas kedua orang itu, mereka membiarkan keduanya pergi. Bapak, Ibu, mereka dipilih melalui proses campur tangan Tuhan. Paulus dibentuk dalam prosesnya juga tidak luput dari campur tangan Tuhan, sehingga ia dapat menjadi seorang rasul luar biasa, dan pengajarannya tentang Tuhan Yesus Kristus dirasakan hingga saat ini. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, sebagai orang-orang percaya yang menyadari setiap keterbatasannya, hendaklah dalam kehidupan ini kita harus selalu hidup dalam campur tangan Tuhan. Campur tangan Tuhan nyata dalam Roh Kudus yang Tuhan anugerahkan bagi kita umat-Nya. Roh itu akan membimbing, mengarahkan, dan menuntun kita dalam menjalani kehidupan ini secara lebih baik lagi. Bapak, Ibu yang terkasih dalam Tuhan, selanjutnya kita diajak untuk senantiasa setia hidup dalam tuntunan Roh Kudus, serta melakukan kehendak Tuhan dalam segala proses kehidupan kita ini. Tuhan Yesus menolong dan memberkati. Amin. Mari kita berdoa. Bapa Sorgawi, kami mengucap syukur dan berterima kasih atas berkat firman-Mu hari ini yang sudah boleh kami dengar dan renungkan. Terima kasih atas pemeliharaan Tuhan yang begitu lengkap dan sempurna bagi kami sekalian. Biarlah firman-Mu memberikan kekuatan bagi kami dalam setiap langkah kehidupan kami. Jaga dan sertai kami senantiasa, supaya tetap mengandalkan dan menyandarkan hidup pada pemeliharaan dan perlindungan Tuhan,
sehingga dapat melewati hari-hari kami bersama Tuhan. Karena Engkau adalah sumber kekuatan kami. Tuhan, kami berdoa bagi warga jemaat-Mu yang akan melakukan tugas dan aktivitasnya hari ini. Kiranya Tuhan senantiasa menyertai dan memberkatinya, sehingga mereka dapat bekerja dengan baik dan berhasil. Bagi yang sakit, Tuhan berikan mereka kesembuhan. Yang berbeban berat, berikan dia kelegaan. Dan yang ada dalam kelemahan maupun dalam pergumulan, Tuhan berikan kekuatan dan penghiburan, sehingga semua ada dalam keadaan selamat dalam perlindungan Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan seluruh kehidupan dan segala aktivitas kami hari ini hanya kepadamu. Dan biarlah kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dalam Yesus Kristus dengan persekutuan Roh Kudus menolong, menguatkan, dan memberkati setiap kami saat ini kekal sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Demikian Bapak Ibu perenungan firman Tuhan hari ini. Selamat beraktivitas, selamat berkarya untuk Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.